Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada saat ini kita masih diberikan kesempatan, nikmat, dan sehingga kita masih bisa berkumpul walaupun secara virtual. Salawat berserta salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabiullah, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata mukadimah. Langsung saja ke judul pidato saya, yaitu Pancasila sebagai norma negara. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila harus dipandang sebagai norma dasar bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Nah, sedangkan menurut Kamus Besar KBBI, pengertian norma itu sendiri adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga masyarakat. Ketentuan tersebut digunakan sebagai panduan dan kendali dalam perilaku. Norma tersebut di dalam kehidupan sehari-hari terbagi atas 4. Yang pertama yaitu norma agama. Norma agama disebut juga sebagai norma religius. Norma ini menjadi panutan manusia dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Keyakinan yang dimiliki berbagai agama juga memiliki aturan serta hukum bagi siapa yang melanggarnya. Seperti di dalam agama kita sendiri, Islam, kita dilarang meninggalkan sholat, puasa, dan banyak hal lainnya. Jika kita meninggalkan kewajiban seperti tadi, kita bakal mendapatkan hukuman dari Allah. Yang kedua yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan menjadi aturan yang berkaitan dengan sopan santun, tata krama, atau adat istiadat. Norma kesopanan berlaku di Indonesia bisa saja berbeda-beda, sebab Indonesia terdiri dari banyak budaya, suku, dan adat istiadat. Namun pada dasarnya, norma kesopanan lahir dari kebiasaan yang timbul di tengah masyarakat. Bagaimana cara masyarakat dalam bergaul bisa membentuk sebuah norma kesopanan. Untuk dapat menjalani norma kesopanan, kita harus memahami bagaimana adat yang diterapkan dalam suatu daerah tersebut. Contoh, di daerah Aceh, masyarakat menaati peraturan bahwa setiap orang harus menggunakan pakaian sopan sesuai dengan pedoman yang mereka yakini. Maka, apabila ada yang melanggar, Anda bisa mendapatkan sanksi sesuai adat dan tradisi yang berlaku. Yang ketiga yaitu norma susila. Norma susila di antara norma-norma, memang norma ini mempunyai sanksi yang paling lemah, karena norma ini adalah peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma ini menentukan yang baik dan mana yang buruk sesuai kebaikan yang ada dalam diri masing-masing. Norma susila ini akan mendorong manusia untuk berbuat baik dan mencegah manusia untuk berbuat buruk. Contoh norma susila ini seperti bersikap jujur, bersikap adil dalam bermasyarakat. Adapun sanksi dari norma ini yaitu rasa bersalah atau penyesalan yang terjadi pada diri kita sendiri yang telah melakukan perbuatan jujur, bersikap adil dalam bermasyarakat. Adapun sanksi dari norma ini yaitu rasa bersalah atau penyesalan yang terjadi pada diri kita sendiri yang telah melakukan perbuatan tersebut. Yang keempat yaitu norma hukum atau norma yang memiliki sanksi yang paling berat, karena norma hukum adalah peraturan hidup yang dibuat oleh lembaga negara yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum sehingga kita bisa melindungi kepentingan orang lain, misalnya berkaitan dengan jiwa, badan, kehormatan, dan kekayaan harta benda. Nah, itu tadi norma-norma yang berkaitan dengan Pancasila. Baiklah, sekian dari pidato saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan karena melindungi kepentingan orang lain, misalnya berkaitan dengan jiwa, badan, kehormatan, dan kekayaan harta benda. Nah, itu tadi norma-norma yang berkaitan dengan Pancasila. Baiklah, sekian dari pidato saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan karena di sini saya masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.